Berbicara tentang kekayaan alam dan keindahannya, sudah tentu tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Ada banyak cerita tentang keagungan dan pesona tanah ini. Cerita tentang air yang menjadi kunci kehidupan, hutan rindang sebagai pertahanan alami, dan manusia yang hidup berdampingan dengan alam raya itu sendiri. Melihat Sahu Timur dari sudut pandang yang berbeda, membingkai suatu kisah yang sangat bermakna. Inilah Wuru Sahu Timur, tanah para pemburu sejati. Di hari itu, teman-teman dan semua peralatan berburunya sudah siap untuk turun ke lokasi perburuan. Aktivitas atau rutinitas mencari ikan sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas buat teman-teman di daerah ini. Perjalanan pun dimulai. Untuk menuju lokasi perburuan, torang akan melakukan perjalanan dari Awer menuju ke Desa Goal, dan kira-kira jarak yang akan torang tempuh sekitar 13,7 km. Dan akhirnya torang tiba di Desa Goal, Kecamatan Sahu Timur. Di sela-sela perjalanan, torang melewati perkebunan jagung milik warga yang tumbuh subur. Ini menandakan bahwasannya masyarakat di Kitorong daerah sangat bergantung dengan hasil pertanian. Di sini, Kitorong memutuskan untuk berjalan kaki karena medan jalan yang terlalu berisiko. Dia taruh di atas, setengah mati. Dia taruh di atas sana tuh. Perjalanan pun tetap dilanjutkan meski tanpa kendaraan. Kitorang harus tetap sampai di tempat tujuan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya torang pun tiba di Jembatan Wuru. Ini pertanda sedikit lagi torang akan sampai di kawasan lokasi berburu. Perjalanan terus berlanjut. Bunyi serangga, aroma hutan, dan suara arus sungai di tempat ini seolah menyambut torang pe kedatangan. Oh iya tamang, medan jalan di tempat ini sedikit cukup mendaki. Namun ini bukanlah suatu penghalang. Rasa penasaran yang amat kuat akan tempat ini memacu orang punya semangat untuk menyelesaikan perjalanan ini dan sampai di tempat tujuan. Di sini, torang pun sampai di salah satu kebun milik warga. Di sini banyak terdapat pepohonan enau atau yang torang sebut di torang daerah pohon sagero. Sampai ke bawah ini ke
juga sempat menyinggahi salah satu rumah atau pondok kebun milik warga. Namun, kita orang tidak berlama-lama. Kita orang melanjutkan kita orang punya perjalanan. Orang pun diharuskan kembali untuk memasuki hutan. Perjalanan ini serasa enggan untuk berhenti, dikarenakan sebelum sang surya menghilang, orang diharuskan tiba di lokasi tujuan. Dan suara aliran sungai yang bergemuruh pun mulai terdengar. Ini menandakan sedikit lagi orang akan tiba di tempat tujuan. Dan kurang lebih sekitar 1 jam orang melakukan perjalanan panjang. Akhirnya orang pun tiba di lokasi tujuan. Ini adalah salah satu lokasi tempat berburu suku Talai Padisua yang ada di Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Sebuah sungai besar yang memiliki arus yang sangat deras di antara bebatuan dan dihiasi pepohonan rindang yang tumbuh di tepian sungai, menciptakan daya tarik tersendiri akan pesona alam di tempat ini. Air di sungai ini sangat jernih. Tentu kondisi ini akan dipengaruhi sesuai dengan faktor cuaca. Bukanlah hal lumrah. Kekayaan di tanah ini tidak akan pernah habis untuk diceritakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tanpa membuang waktu, kita orang pun bergegas untuk membuat shelter, di mana shelter ini akan berfungsi untuk menjadi tempat perlindungan kita orang ketika di malam hari. Tidak memakan waktu yang cukup lama, akhirnya kita orang pun berhasil untuk mendirikan shelter. Dan kurang lebih shelter yang kita orang dirikan untuk menjadi tempat perlindungan kita orang di malam hari seperti ini. Ketika shelter telah selesai dibangun, teman-teman pun langsung merakit mata pancing. Dikarenakan hari ini orang akan berburu ikan sidat atau yang biasa orang kenal di orang daerah, yakni sugili. Ketika mata pancing telah selesai dirakit, kita orang pun bergegas untuk menaruh mata pancing tersebut di pinggiran sungai. Dan proses menaruh mata pancing tersebut kurang lebih seperti ini.
Aktivitas seperti ini kita orang tidak anjurkan untuk dilakukan oleh pemula, dikarenakan ini sangat berisiko. Kita orang harus bergerak melawan derasnya aliran sungai untuk mencari spot di mana tempat ikan sidat. Angka ulang kaki, angka ulang deh, ketima salah apa tuh? Nah, itu baru lagi sih. Ayo. Ketika teman-teman selesai memasang mata pancing, torang pun memutuskan untuk menikmati pemandangan alam di sekitaran tepian sungai ini. Sembari menunggu sang surya terbenam di garis cakrawala, hari itu suasana sangat hening. Hanya ada arus sungai yang menghantam bebatuan, suara angin sepoi-sepoi, dan suara serangga kecil yang seolah melantunkan nada, menciptakan suasana damai dan tenang. Suasana ini disempurnakan dengan cahaya matahari yang menyinari aliran sungai yang berkilau. Menyaksikan alam dengan segala keagungannya dan menikmati pemandangan yang berada di sekitar tempat ini seolah memanjakan mata setiap orang yang kemudian datang berkunjung di tempat ini. Dikarenakan kita orang tadi seharian beraktivitas di dalam air, akhirnya kita orang putuskan untuk menghangatkan tubuh dengan membuat beberapa cangkir kopi yang akan kita orang nikmati di sekitaran sungai ini. Oh, mantapnya.
Malam pun telah tiba. Kita orang memutuskan untuk mencari bahan makanan yang tersedia di alam ini. Dan ini kita orang akan berburu udang yang berada di sekitaran tepian sungai ini. Udang yang kita dapatkan tidak terlalu banyak, namun ini cukup untuk kita orang jadikan bahan makanan. Menu makan malam yang torang buat saat ini cukup sederhana, yakni mie instan campur dengan udang. Namun ini dapat mengganjil torang punya rasa lapar ketika torang berada di tempat ini. Malam pun semakin larut, cuaca sangat dingin. Kita orang memutuskan untuk membuat api unggun. Dan kita orang pun harus beristirahat agar kita orang memiliki energi di esok pagi. Pagi pun telah tiba dan di sini terlihat Sapu teman sudah mengangkat seekor ikan sidat. Di seberang sungai pun terlihat Sapu teman yang lainnya telah mengangkat ikan sidat. Di sini sepertinya kita orang akan memanen ikan sidat. Kondisi air di tempat ini pada waktu pagi sangatlah dingin. Namun ini bukanlah satu penghalang untuk kita orang mengecek mata pancing yang sudah kita taruh kemarin. Dan ini adalah sidat ketiga yang kita orang dapatkan. Sapu teman-teman pun semakin bersemangat dikarenakan sebagian besar mata pancing yang kita taruh mendapatkan hasil. Wajib. Dan akhirnya orang pun selesai mengangkat semua mata pancing yang orang taruh. Di sini kita orang putuskan sebelum kembali untuk menikmati secangkir kopi. Lokasi Wuru adalah perpaduan sempurna antara kekayaan alam dan keindahannya. Sebuah lokasi yang dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat telah tinggal dan mengelola tempat ini sejak lama, namun ekosistem di tempat ini masih terjaga dengan baik karena masyarakat menempatkan hutan dengan tidak lupa untuk menjaganya. Ketika alam telah tercemar, tentu
torang tidak akan bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam itu sendiri. Sudah seharusnya torang hidup berdampingan dengan alam, karena pada hakikatnya manusia tanpa alam, manusia tidak akan pernah bisa hidup. Namun alam tanpa manusia, alam akan terus hidup dan berkembang.